Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara subscriber Kangku TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini Kangku TV akan menemui media terkait statement kami tentang ucapan terkait dana desa. Maka daripada itu ikuti terus channel Kangku TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Polsek dan juga yang terhormat Bapak Camat dan juga para guru kecamatan Roya yang menghadiri dengan ada dugaan mengenai di mensos ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang untuk dijawab nanti Pak Camat. Mungkin seperti itu Bapak Kapolsek semuanya yang hadir di sini mungkin akan saya sampaikan ya. Pak Camat nanti mohon dijawab ya Pak Camat nanti setelah saya sampaikan. Pada acara seminar anti korupsi sedunia pada digelar di Bank BJB Indramayu Jumat 9 Desember 2022. Mungkin di situ ada saudara Uu Hairudin bahwa memberi himbauan mungkin di mensos yang sudah rame, artinya bahwa dana DD, dana desa itu bukan dari pemerintah. Itu poin 1 ya Pak. Dana DD, dana desa bukan dari pemerintah. Mungkin yang kedua, mungkin rekan wartawan kalau melihat di mensos itu sangat lantangnya mengenai para guru sering didatangi oleh para wartawan dan menakut-nakutin. Jadi saya sebagai wartawan dan rekan-rekan ini saya bertanya Pak, ini wartawan yang mana yang menakut-nakutin gitu. Ya, jadi itulah. Jadi melihat dari lantangnya saudara Hairudin yang sudah tayang di medsos itu, jadi rekan-rekan dari media itu melihat semua Pak merasa tersinggung lah. Mohon dijawab oleh Bapak Camat. Mungkin seperti itu pengeluaran dari rekan-rekan media atau LSM. Seperti itu Pak, yang membuat artinya menakut-nakuti, itulah yang membuat artinya tersinggungnya gitu. Kalau toh artinya wartawan rupanya mengintimidasi atau menakut-nakuti, ya dilaporkan saja Pak, nggak usah dikomentarkan medsos gitu. Jadi suara kan menyebar, artinya harga diri lah menyangkutnya, mungkin seperti itu mungkin. Nah itulah mungkin pertemuan-pertemuan dari rekan media atau LSM mungkin seperti itu. Mohon dijawab oleh Pak Camat supaya tahu juga rekan-rekan kita yang ada di sini, supaya permasalahan ini insya Allah ada penjabaran yang jelas. Seperti itu ya Pak Camat ya. Mungkin itu saja. Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mau silakan. Iya, 3 orang. Permasalahan ADD atau dana desa itu saya sampaikan. Pertama, komentar wartawan dan LSM. Apa yang ditakuti? Wartawan gak ada yang hebat kecuali karyanya Pak. Jadi takut. Nggak ada wartawan hebat. Kita datang ke desa-desa tidak pernah meminta atau apapun. Betul tidak? Betul. Dikasih diterima. Itulah. Hanya wartawan saja komentar wartawan. Menakut-nakuti. Apa yang ditakuti?
wartawan tembak mati ya mati Pak. Itulah yang saya sesalkan. Komentar daripada Pak Kubu Edwin. Terima kasih. Dan satu lagi, yang LSM mana? Yang merasa LSM mana? Sok perwakilan? Atau cukup? Ya. Satu lagi yang LSM mana? Atau yang wakili? Yang mewakili LSM. Atau cukup? Cukup. Kita buka sini ya. Ya. Yang jelas kita jangan kepala dingin nanti ya. Jangan emosi. Ya. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan tadi nanti disampaikan Pak Samad, mungkin dari Pak Kubu nanti. Yang jelas jangan bikin pikiran panas. Ya. Kita dengan kepala dingin. Mungkin namanya kita manusia, ada kata ucap pada saat itu. Karena apa? Karena nunggu dari pagi tahu-tahu jam sore mulai, yang mungkin pikirannya kalut, tulis kempong. Nah, jadi mungkin ada kata kalimat yang kurang pernah di rekan-rekan wartawan, nanti sampaikan Pak Kubu sendiri. Ya jelas ya. Yang penting silakan duduk dengan manis. Sama kasih minum. Mana minumnya? Ya. 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 Terima kasih. Nanti Pak Samad yang jelaskan dengan Pak Kubu nanti. Oke. Sepakat. Ya, sepakat rekan. Sepakat. Wartawan. Sepakat tadi. Sepakat, siap. Ya. Pak, ini Pak, saya kan tadi ngomong tadi jawab oleh Pak Samad. Iya, ini nanti makanya sepakat nggak saya Pak Kubu tadi. Udah sepakat nanti Pak Samad ngomong, ini Pak Samad baru Pak Kubu. Itu baru saya tuh. Yang jelas sepakat semua tidak ada masalah. Ya. Yang disampaikan mungkin karena waktu itu karena capek, penat, jadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di rekan-rekan wartawan atau LSM, nanti disampaikan Pak Kusdin nanti ya. Terima kasih Pak Samad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolsek, beserta anggotanya, Pak Dan Ramil, beserta anggotanya, dan seluruh kecamatan Koya, dan unsur daripada wartawan LSM yang saya cintai saya banggakan. Pertama, terus terang saya pribadi, saya juga hal ini tidak tahu. Karena saya selalu patuh bahwa wartawan LSM adalah mitra buat saya. Saya mitra dengan wartawan LSM itu semenjak saya tugas dimanapun adalah mitra. Maka waktu hari jadi memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, saya juga menghadiri di Ketinggil yang untuk pemerintahan, dan untuk undangan juga saya respon dengan senang hati bahwa penyelenggara untuk Hari Anti Korupsi sedunia itu Jakarta juga membangun sebagai kontrol sosial atau bisa dikatakan seminar. Dan alhamdulillah saya mendelegasikan 5 kubu yang diminta, dan kita juga diwakili oleh Kasih Termin. Pertama, itu wujud kami karena kita adalah mitra. Dengan siapapun, tanpa wartawan, kita tidak punya apa-apa. Dengan wartawan itulah sebagai kontrol sosial untuk pemenang lebih baik lagi. Kalau kita bicara kondisivitas yang ada, kami terus terang aja dari WA yang saya terima dari Pak Kapolsek bahwa Pak Camat akan ada wartawan LSM klarifikasi kondisi ucapannya Pak Kubu. Dalam hal ini kami atas nama pribadi dan institusi ASN Kecamatan Kroya harus dipandang perlu dilihat apa yang menjadi alur, karena kami
selaku pemangku aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan ini adalah selalu kami mendengungkan ke 9 desa pembinaan yang sifatnya untuk menata lebih baik dalam hal baik pembangunan secara infrastruktur maupun pemberdayaan, karena aturan tersebut tidak mengikat kepada apa yang menjadi aturan yang dimasukkan ke ADD maupun DD. Perihal bahwa kondisivitas pajak adalah salah satu kontribusi yang akan masuk baik ke wilayah kabupaten, provinsi maupun pusat adalah akan merujuk kepada uang negara. Tanpa didukung, tanpa kesadaran pajak daripada masyarakat, tidak akan mungkin bisa untuk membangun. Bahwa anggaran-anggaran yang sudah menjadi program pemerintah pusat untuk situasi dan pembangunannya desa adalah tetap kembali kepada anggaran negara yang diprioritaskan untuk pemerintah desa dan harus dilaksanakan. Jadi kalau klarifikasi itu menurut kami bahwa kita melihat konteks apa yang menjadi suatu pembicaraan tersebut. Kalau kami selaku unsur dari kecamatan tidak ada kami bertanggung bahwa wartawan itu tidak ada. Karena saya dari dulu sampai sekarang tanyakan kepada SM dan wartawan mitra. Saya berterima kasih kepada warga SM. Karena apa? Sebagai kontrol sosial supaya kita lebih hati-hati dan kita harus bersyukur kalau ada yang mengingatkan. Jadi sekali lagi kepada Pak Kuwu Kecamatan Kroya, tidak ada kalimat bahwa ada wartawan minta, tidak ada. Semua wartawan itu lebih baik memberikan kontribusi yang terbaik sebagai kontrol pengawasan pembangunan yang ada di desa. Saya selalu mewarning kepada kubu-kubu untuk open dan terbuka, untuk dibangun suatu koordinasi, ya kan? Karena apa? Dalam koordinasi tersebut akan membentuk sistem kekeluargaan yang kondusif dan akan memberikan sesuatu inovatif dalam segi pembangunan yang ada di desa di kecamatan proyek ini. Jadi kalau ada kalimat yang sifatnya bahwa wartawan ini begini, bagi saya pribadi Maran Kuwu tidak pernah bahwa wartawan adalah musuh dari pemerintah, tidak. Justru kita harus gotong royong, harus sinergi, harus mengumpul menyatu. Karena apa? Karena yang namanya anggaran pusat, negara dan desa itu harus dipantau atau dikontrol. Jadi sekali lagi mengenai apa klarifikasi itu yang bisa sampaikan Pak. Dan hal video saya kurang tahu gimana videonya gitu. Makanya Pak, saya sambut baik dengan adanya wartawan datang, dengan adanya semua datang kita, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita open terbuka menyambung silaturahim, meduluran selawase. Itu yang selalu saya berikan dengan LSM maupun dengan wartawan. Makanya kami atas nama pribadi dan institusi pemerintah Kecamatan Kroya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tolong sekali lagi tidak ada di benak kita kalimat salah satu kecamatan di sini siapapun mangga. Karena apa? Dengan kehadiran wartawan itu merupakan salah satu
kontrol dan silaturahim untuk menata yang baik. Saya tidak pernah mengatakan wartawan itu begini, tidak. Karena apa? Bagi kami adalah saudara kita, mitra kita. Ayo ekspor yang terbaik. Mari kita bangun koordinasi dan transparansi. Dan saya bersilakan kepada semua wartawan saya untuk membuat kontrolnya kepada desa yang ada di wilayah kita, mangga. Jadi kalau ada ucapan yang begitu, jangan sampai kita dihasut oleh orang-orang yang akan mengadu domba kita. Puntennya Pak ya. Ini juga Allah Pak. Mungkin banyak wartawan yang kenal dengan saya. Apakah saya sama juga di sana? Saya open kok. Saya enak. Bahkan ayo diajak kerjasamanya untuk mengekspos kegiatan-kegiatan kami. Itu. Tanya dengan Pak Edi sendiri. Apakah saya selama di sini memberikan untuk jangan sembunyi-sembunyi? Tidak pernah. Ayo kita open. Kegiatan apapun kita transparansi, dibangun koordinasi. Karena tanpa wartawan kita tidak bisa berubah. Dengan wartawan maka semua pembangunan akan lebih eksis, nyaman dan bisa terrealisasi untuk diudarakan di bidang kementerian. Itu kriteria saya. Dan nanti kita juga mengharapkan apa yang pernah dibicarakan oleh Pak Kuwu. Nah sekarang begini Pak, saya begitu antusias mendorong, apalagi Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini salah satu dapat undangan dari rekan wartawan mengadakan di sana. Saya sambut positif dengan baik Pak. Cuma maaf saya tidak hadir karena kondisi juga ada undangan juga di Kitinggil ya Pak ya. Dan hadirkan Pak Wakil kita, Pak Kasih PMD dan Kuwu yang kita ke sana. Jadi itu sekali lagi apa perintah dari Bapak sudah jelas bahwa kami tidak ada yang namanya menutup atau lari menutup wartawan bagi saya pribadi. Saya selalu pembinaan pada Kuwu, openlah, terbukalah kepada wartawan dan SM. Karena mereka adalah kontrol sosial. Semakin banyak saudara, semakin banyak kita juga memberikan satu kontribusi nilai ilmu yang positif untuk membangun desa kita. Itu aja kurang lebihnya Bapak. Karena tadi klarifikasinya ke Pak Kuwu sudah jelaskan gamblang. Itu. Jadi kepada Bapak yang hadir ini terbuka, silakan mau setiap hari, mau siang dan malam saya selalu standby di rumah dinas. Saya robah rumah dinas itu dan rumah pajak masyarakat. Kenapa? Karena semua pembangunan itu daripada masyarakat. Jangan sampai kita itu tidak ada sosialisasi 24 jam Pak. Silakan saya ke rumah dinas. Saya tidak ada kata pembohongan, saya meninggal rumah dinas. Semenjak saya tugas di Pasekan juga, saya selalu menempati rumah dinas. Jadi sekali lagi kepada wartawan dan LSM, tolong sekali lagi tolong itu bisa sampaikan klarifikasi saya. Jangan sampai hal ini akhirnya menyudutkan saya. Punten, karena saya adalah orang yang selalu bangun koordinasi dan transparansi. Silakan, tadi konteksnya adalah klarifikasi kepada Pak Kuwu. Itu kan? Itu jawabannya kami sudah jelas Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan silakan nanti dilanjut dengan konten Pak Kuwu yang mana menjadi suatu delik evaluasi dari wartawan selama mengikuti seminar yang ada di Bank Mejita tersebut. Mohon maaf dari batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samad. Jelas penjelasan Pak Samad. Puas. Jelas dan jelas kepada menyampaikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Tardono itu belum dijawab oleh Pak Samad. Apa? Artinya dana PT itu apakah bukan dari dana pemerintah? Tadi sudah awal itu sudah. Kan dari pajak, dari pajak kan ini punya bukan. negara. Maka negara punya program untuk desa, itu juga negara. Ya, itu sudah Pak. Tidak semua. Cuman untuk kembalinya begini Pak Jamal, supaya dari rekan-rekan kita, mas berbagi kita juga, supaya punya pemikiran penuh. Artinya dengan tadi sudah disampaikan kepada Pak Camat mengenai
dana itu Pak ya, dana DP. Nah, terus mengenai untuk ditakut-takuti oleh wartawan, mohon untuk dijawab Saudara Hairudin harus bisa menjabarkan. Kalau dianggapnya itu benar, ya itu silakan oleh Saudara Hairudin. Kalau toh itu dianggap saya ini salah, tapi contohnya, ya namanya manusia, Allah saja memaafkan Pak. Ya, apalagi saya umatnya, yang kita juga. Yang penting gentleman harus minta maaf kepada ya rekan-rekan. Untuk pengennya seperti itu Pak. Ya, kalau menurut Saudara Hairudin jawab, Pak saya benar Pak begitu, itu silakan haknya Saudara Hairudin. Kan seperti itu. Mungkin kita dijawab langsung oleh Pak Hairudin. Oke, siap. Dulu, ya. Udah kan? Gimana? Terima kasih tadi saya jelaskan. Udah puas dengan Pak Camat. Ya, kalau Pak Camat udah. Ya udah. Diminum Pak, diminum Pak, airnya diminum. Udah, sekarang nanti klarifikasi Pak Kowo terkait dengan beredarnya yang kemarin. Nanti biar Pak Kowo sendiri apa yang bikin nggak enaknya para rekan-rekan wartawan dan LSM dengan perkataan Pak Kowo yang kemarin di seminar di Bank BJB itu. Nanti jelasan ini Pak Kowo nanti. Oke. Jelaskan. Ya? Izin Pak Kapolsek, saya di depan. Oke, mangga. Saya di depan ya. Saya di depan aja. Izin Pak Camat. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Badan Ramil yang mewakili. Yang saya hormati juga rekan-rekan kubu, rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di aula kantor Kecamatan Roya dalam rangka acara konon katanya klarifikasi. Kami sendiri sebagai kubu Desa Temyang Sari ini adanya klarifikasi dengan media-media terkait dengan masalah statement kami kemarin di Bank BJB Kabupaten Indramayu ini. Ya. Awal cerita kami ini dapat undangan Pak, ya, undangan dari SMSI, dari Sentra Media Cyber Indonesia, ya, Serikat Media Cyber Indonesia, ya. Karena yang mengundang ini adalah rekan media kita juga, ya. Jadi dipimpin langsung CEO oleh Pak Icang atau Iksan Mahfud. Dalam rangka acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam rangka acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Akan tetapi di sana di Bank BJB ini tertulislah baligo, selamatkan dana desa dari korupsi. Awas nih, ya, bahaya korupsi. Sana temanya seperti itu. Mungkin rekan-rekan kita pun yang hadir di sana, saya mau nanya dulu. Kemarin ada yang hadir di sana nggak? Jujur, nggak, maksudnya dari rekan-rekan media. Dari SMS Pak. Hadir kan? Intinya seperti itu. Nah, mungkin dari SMS itu hadir karena rekan kita punya di sana, ya. Jangan sepotong-sepotong karena ini temanya anti korupsi sedunia. Kenapa di situ di baligo tersebut saya tanyakan, kenapa sih harus dana desa? Bukan dana pemerintah yang harus kita selamatkan. Jadi seolah-olah ini tanda kutip Pak, mohon maaf. Seolah-olah kita berbicara seperti itu. Yang pertama, ya. Yang pertama ini mungkin dari rekan-rekan media dikatakan bahwa kubu Desa Temyang Sari ini, bahwa dana desa ini adalah milik kubu. Kita berbicara seolah-olah, nanti kita juga ada catatannya Pak. Ya, ada catatan yang harus dikembangkan, harus diberitahu kepada rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, itu yang pertama. Seolah-olah gini Pak, kalau terkait masalah dana desa sama saja seperti bertanya kenapa ikan bisa berenang. Gitu. Kenapa ikan bisa berenang? Sudah jelas nama dana desa ini dari APBN Pak. Saya katakan di situ sudah ada juklak juknisnya, sudah ada yang mengatur. Ya, saya tegaskan ini sudah ada yang mengatur juklak juknisnya. Buat apa ada pendampingan desa? Ada sarjana pendamping, sarjana teknis. Jadi anggapannya tanda kutip ini kubu seolah-olah ini nggak benar Pak. Ini mungkin ada oknum kubunya. Kemarin juga yang hadir di sana menceritakan terkait masalah Kang Icang ini.
Ada salah satu kubu yang dari tahap 1 sampai tahap 3 tidak dilaksanakan, Pak. Ya. Jadi kita yang lainnya ini jadi kena dampaknya. Ini oknumnya. Silakan di situ juga hadir dari narasumber ini, dari APH, dari Kejaksaan, dari APIP, hadir semuanya, Pak. Mohon maaf, ya. Kalau tuh bertanya kenapa Khairuddin ini berkembang di media sosial, saya tahu, Pak. Ya. Bahwa dana desa ini punya kubu. Yang dana desa ini kenapa saya katakan seperti seolah-olah ini tanda kutip, ya, ini nggak benar, Pak. Ini kenapa sih harus temanya selamatkan dana desa? Dana desa ini kucurannya ke kubu, bukan ke kecamatan, bukan ke kabupaten. Kan seperti itu. Apa sini tanda kutip? Makanya jelas, jangan sepotong-potong kalau lihat YouTube perkataan kita, nanti kita pun ada catatannya. Catatan kita yang akan diberikan kepada rekan-rekan media. Yang kedua, sudah jelas, Pak, ya, bahwa itu janganlah bertanya kepada ikan, kenapa ikan bisa berenang. Itu kalau masalah terkait dana desa udah jelas dari APBN semuanya. Karena temanya di situ dana desa, Pak. Kenapa bukan dana pemerintah supaya terkait ke semuanya? Saya terima kasih banyak kepada SMSI kemarin juga yang memfasilitasi terkait masalah seminar. Apa sih artinya seminar itu? Memberikan jawaban yang ilmiah. Saya bukan 1 kali 2 kali untuk mengikuti seminar ini terkait tentang masalah publik dan lain sebagainya, dalam tatanan kepemerintahan dan lain sebagainya terkait desa. Ya, Pak, ya. Awas, ini jangan sampai ini seolah-olah pengalihan publik dan lain sebagainya, bahasa jangan dipelintir, Pak. Makanya kita dengarkan waktu di sana. Kita yang mengundang media di sana pun dan di Bank BJB pun kita yang mengundang media. Kan seperti itu. Bukan sih ada LBH, bukan LBH, ada lembaga-lembaga lain bukan dari rekan-rekan media juga. Dan yang kedua, terkait apa yang diucapkan oleh rekan kita, saudara kita, media tadi mengancam ini dan itu dan sebagainya. Ini kita berbicara oknum, Pak. Bukan media, mohon maaf, jangan marah kalau tidak merasa sebagai oknum, jangan marah. Kubu juga ada oknumnya yang berbuat salah seperti semua juga ada oknum. Dalam tatanan kepemerintahan kita kubu sebagai pengatur pengelola keuangan negara sama. Ini seperti itu. Kita berbicara oknum, bukan menyalahkan pihak media. Ini klarifikasi kami. Saya belum pernah mengatakan ibarat kata saya berbicara mohon maaf ini oknum. Makanya lihat, nonton video saya. Seketika ada rekan kita yang memasukkan ke YouTube sampai selesai, Pak. Ini juga ada catatan kami juga, nanti kita akan bacakan kepada rekan-rekan media juga. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Apa sih artinya seminar? Untuk adu debat di situ, Pak. Kalau toh cuma syukur mendengarkan kita pidato, itu bukan seminar. Mohon maaf, untuk memberikan penjelasan jawab, memberikan jawaban yang ilmiah. Kalau syukur mendengarkan, ya udah mendengar pidato, nggak usah adakan seminar, kan seperti itu. Inilah tujuan seminar seperti itu, untuk memberikan jawaban yang ilmiah, Pak. Ada tanya jawab dengan waktu yang 2 jam, dengan narasumber yang banyak. Waktu itu diberikan waktu 10 menit. Apakah kita cukup untuk seminar? Makanya kita juga dengan ketua kita Pak Haji Tarakani pun, tolong, kita ini senang juga adanya dari SMSI ini mengadakan seminar seperti itu, tapi tolong dengan kubu-kubu se-Indramayu adakan, kita kumpulkan, ayo kita adakan seminar. Rekan-rekan media ini adalah kontrol sosial, Pak. Nggak ada yang kita berbicara oknum, bukan kepada media. Ini oknum media, kan seperti itu. Apalagi Tarakani, Pak Haji Tarakani sebagai ketum kita, sebagai ketua aksi kita, Asosiasi Kubu se-Indramayu ini mengatakan, bener nggak? Ada cacat cicit itu bagaimana? Karena kemarin pun juga Kang Icang pun juga dari SMS ini, media yang sudah terdaftar ini konteksnya kita waktu di dalam seminar itu, bukan untuk dipublikasikan, mohon maaf. Karena yang mengundang kita ini adalah media, bukan dari Pemda. Yang undang kita ini untuk hadir di sana ini adalah dari media, Pak. Mohon maaf, intinya kan seperti itu. Kalau tahu ucapan kami ibarat kata menyinggung rekan-rekan media, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Intinya seperti itu. Ya, tergores dari baku, ucapan baku, disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf kepada rekan-rekan media. Ya, intinya kan seperti itu. Ya, nanti kita pun bacakan terkait tentang masalah yang pertama. Ini catatan kami, bahwa Khairuddin menanggapi narasumber yang menurutnya seolah-olah ini tidak benar. Awas nih, semua opini ini muncul hanya untuk lingkup pada seminar saat itu, pandangan yang bukan untuk konsumsi publik. Dan yang kedua, kalimat seolah-olah dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia artinya sepertinya, seakan-akan, berarti kebenaran
belum terjadi atau hanya subjektif praduga semata. Ungkapan tersebut tersumber dari sebagian besar yang dialami dan atau perasaan yang dialami oleh sebagian para kubu kemudian dikemukakan oleh saya sendiri. Dan ketiga, dana desa bukan dana negara yang dimaksud sebenarnya oleh Khairuddin itu bahwa pengelolaan dana desa diperuntukkan juklak-jukli sesuai dengan regulasi yang ada bahwa kubu mempunyai kewenangan. Dan keempat, saya sendiri mempertegas kepada kubu untuk jangan takut sepanjang kita bertugas sesuai dengan aturan, dan kubu juga sama dengan posisi bupati, gubernur sampai dengan presiden sama-sama jabatan politik Pak yang dipilih langsung oleh rakyat ya. Negara ini mengatur tentang kebebasan warga negara dalam berpendapat. Hal ini telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Itu Pak. Sama, kita juga punya catatan ya. Kita berbicara itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait tentang masalah statement yang kami berikan kepada rekan-rekan media. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada rekan-rekan media yang tergores oleh ucapan saya dengan statement saya waktu di BJB. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bener baik dudu malaikat, salah bedudu manusia. Dudu setan Pak. Iya, jadi salah. Bukan setan, kita manusia biasa. Enggak ada yang sempurna. Kesempurnaan punya Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana? Kan? Puas. Ya begini Pak Kapolsek. Mungkin saudara Kubu Harudin tadi yang diuraikan tadi dengan dibanding dengan Pak Camat ini tetap saudara Kubu Harudin itu dana desa ya itu bukan dari pemerintah. Astaga. Ya, ini tadi tuh. Ya, Ini yang kurang. karena Pak Camat tadi bilang ya, dana yang kucuran semua para kubu itu ya dari pemerintah, bukan datang dari langit. Punten, rekan-rekan media mohon maaf. Ya. Saya tanyakan gini dulu. Terus ya mengenai wartawan oknum dibilang. Nah, bisa nggak Pak Kubu membuktikan artinya oknum wartawan yang mengintimidasi atau menakut-nakuti? Jangan mengada-ngada. Kenapa Anda marah? Ya bukan. Jangan Kalau Anda marah berarti merasa. Intinya kan seperti itu. Ya, sama. Nah, kalau Anda marah kenapa merasa? Berarti merasa dong. Kan seperti itu. Kita berbicara oknum. Iya. Dah. Saya sesuai ada yang sudah ditayangkan ke medsos. Bukan mengada-ngada wartawan. Sampean bilang. Silakan videonya diputar Pak dari awal sampai akhir. Ya, Dari pihak kepolisian silakan statementnya bagaimana. saya lihat Sok. kalau untuk Mana sok. karena sampean sudah penutupan. Assalamualaikum. Nah, makanya gini, kenapa? Punten, Pak Tarjono, punten mohon maaf. Punten ya. Kita bukan untuk bela diri. Kemarin makanya saya tanya, siapa yang hadir waktu kesempatan waktu itu di BJB? Saya tidak hadir, cuma Nah, lihat ini dari nih. Kenapa ini kan yang undang saya ini media loh. Yang undang saya ini media. Udah, tadi kita udah ngomong ya. Ini nggak ada assalamualaikum saya pun nggak ada. Begini Pak Kapolsek, pengennya kita artinya beda versi dari Pak Camat. Yang bermasalah punten saudara wartawan. Haknya Punten. Pak Kuherudin, ya kan? Saya juga Punten. Ini klarifikasi. Tadi kan bilang Pak Camat masalah dana desa dari Iya. pemerintah negara bukan. Ya sudah sudah. jelaskan. Nah kan Pak sampainya mungkin Pak klarifikasi Iya. masa itu kan udah dijelaskan. Itu oknum dan barangkali minta ada keliruan, mohon maaf, udah selesai. Apalagi yang perlu Bapak Iya. Garis besarnya apalagi? Begini Pak, meskipun artinya dibilang taruhlah oknum. Oknum kan namanya oknum. Banyak kan Oknum. oknum siapa? Oknum. Ya pengennya kita juga artinya pengen gini Pak, saya juga manusia, banyak kesalahan. Ya. Kalau rupanya tidak cocok apa ya terbukalah Ya. kita. Bagaimana Ya. kan, paling enaknya kan Ya, begitu. ya, Saya. ya. Mungkin Ya. itu. Makanya ya sekali lagi rekan-rekan wartawan dan yang ada di sini apa yang disampaikan Pak Ku tadi udah jelaskan. Makanya hadir Pak Tarjono, ya seketika ada seminar hadir. Seminar ini ajang debat untuk memberikan jawaban yang ilmiah. Ya. Seminar ini bukan untuk mendengarkan semata. Mohon maaf.
Kalau untuk dipertanyakan, mungkin dari media yang mengundang kita memberikan Kang Kuwi ini salah. Tadi saya bacakan, makanya ini saya akan membacakan. Seakan-akan, tadi kan saya udah bacakan, saya punya catatan sendiri dari kami untuk memberikan apa yang diinginkan oleh media. Saya katakan seminar ini apa sih? Untuk memberikan jawaban yang ilmiah. Buat apa yang namanya seminar? Seminar syukur mendengarkan pidato saja. Kan di situ ada tanya jawab. Di situ kan ada tanya jawab, kan seperti itu. Coba pemahaman Saudara Tarjono gimana terkait tentang masalah seminar? Saya tanya dulu. Ini tidak dipermasalahkan di sana Kang Icang pun. Gimana, Sok? Mungkin menurut sampean itu memang betul harus ada tanya jawab. Memang sangat betul. Nah, cuman Garis besar aja, garis besar 2 poin. Saya udah jelaskan. kita sampaikan ya. Sudah 2 poin. Dijawab oleh Bapak Camat tadi. Ya. Pak Tarjono, mohon maaf, klarifikasi ini dengan saya apa dengan Pak Camat? Saya tanya. Udah, selesai. Udah, tadi udah jelaskan. Apa ngomong Pak Camat udah jelaskan kan? Pak Camat Bu. Udah, nyambung. Ini juga udah kalau masalah nggak terima karena apa? Karena wartawan soal menakut-nakuti. Udah jelas. Kan udah jelaskan Bapak Bu. Karena oknum, bukan menyebutkan seorang wartawan, karena oknum. Kan udah jelas semua. Nggak usah perdebatan lagi. Kan selesai nanti berdebat. Apalagi ke belakang. Nggak ada untungnya, buang waktu. Yang penting udah klarifikasi Pak Kuhut, jelas, Pak Camat udah jelas, apalagi kalau puasnya kan puasnya. Ya udah, kita juga begini para polsek, mungkin tadi jawaban-jawaban tadi yang kita artinya yang disampaikan tadi, yang dianggap itu memang benar, semuanya dianggap ya sudah saja. Nah, Iya kan, mungkin seperti itu. Ya, cuman ya tadi saya lihat karena kalau lihat dari medsos itu Pak, karena menyangkut yang tadi, supaya jelas lah, supaya kita ini jangan sampai ada unek-unek lah isinya. Ya. Artinya yang diuraikan oleh Saudara Bu Heru ini supaya rekan-rekan balik ini sudah memahami kan seperti itu. Jadi Pak Tarjono, mohon, karena temanya di situ selamatkan dana desa, makanya saya berbicara dengan desa. Kenapa saya tadi katakan jangan bertanya ikan itu bisa berenang? Udah tahu yang namanya dana desa itu adalah kita berbicara seolah-olah tanda kutip tadi kan seperti itu, tanda kutip. Seolah-olah ku ini nggak benar karena waktu itu dari panitia mengatakan ada salah satu ku dari tahap 1 sampai tahap 3 itu dilaksanakan. Jadi kita yang lainnya ini seolah-olah ke bawah-bawah Pak. Mohon maaf intinya kan seperti itu. Silakan akan ada PH ditindaklanjuti, intinya kan seperti itu. Ya. Nah terus yang dipertanyakan tadi oleh Anda ini ibaratkan saya berbicara oknum dari media. Oknum. Apakah disebutkan satu persatu? Tidak, itu kita berbicara oknum. Contoh Pak Sambo dari pihak kepolisian itu oknum polisi. Kan seperti itu. Ini acaranya kita, ini seminar loh. Itu memberikan jawaban yang ilmiah. Kalau usah ditebaran ke diuraikan ke umum lah. Karena biarpun oknum kan ada orangnya. Berani kayak Pak Kuhut membuktikan ini. Kita berbicara oknum. Kemarin pun juga dari SMS ini mengatakan seperti ini. Banyak oknum wartawan, makanya saya sambung. Banyak oknum wartawan yang memeras kepala desa atau masyarakat, saya tangkap. Kan kayak gitu. Ini bahasa dari panitia loh. Dari media sendiri, intinya kan seperti itu. Makanya saya menyambung itu. Makanya saya tanyakan ada tidak yang hadir pada waktu itu dari media. Jangan syukur ibaratnya mendengarkan, ya inilah. Jangan pengalihan opini publik, intinya gitu loh. Memang kenyataan kok sampai lantang komentar di medsos itu seperti itu. Ini seminar, kalau nggak sebenarnya nggak rame ya nggak rame dong. Kalau syukur ibaratnya mendengarkan kata-kata pidato, nggak usah diadakan seminar. Gitu loh Pak Jono. Ya. udah bisa. Ini Seminar. kita sudah jelas semua. Mari untuk kedepannya kita bangun koordinasi secara transparansi. Mari kita bangun dalam konteks bahwa dunia wartawan adalah mitra kita untuk membangun sebagai kontrol sosial. Sekali lagi, karena kita juga masih banyak kegiatan ini Bapak ya. Saya masih banyak kegiatan yang harus kita hadiri juga. Mohon maafkan segala manusia tidak lepas daripada salah dan dosa.
akan tetapi menjadi bahan renungan adalah milik kita bersama untuk menata lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita cross check ke depannya untuk membentuk Maduluran Selawase. Kontrol sosial sangat utama. Tadi untuk kuku juga sangat mengharapkan kontrol sosial daripada dunia wartawan dan LSM. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita harapan kita berjabat tangan untuk kita rambat ratahayo karena ini mendekati akhir tahun. Dipersilakan kepada rekan wartawan untuk bisa mengekspos kegiatan lebih baik lagi ke depannya, dan kita juga mari merenung jangan sampai kita ini akan menjadi suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas nama pemerintah Kecamatan Kroya, Unsur Muspika dan Koramil, dan nama KUU se-Kecamatan Kroya. Mari kita tingkatkan sinergi kita untuk kedepannya dan langkah koordinasi kita untuk kedepannya demi kontrolnya pembangunan yang ada di wilayah desa Kecamatan Kroya khususnya dan desa sekabupaten pada umumnya. Itu aja yang disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, buat akhir tahun, akhir zaman sekarang tuh. Akhir zaman. Akhir zaman. Betul. Dia mah gedean lagi. Pen, tutup. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah klarifikasi dengan rekan-rekan media dan kami Kanggu TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.